Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan, terutama nikmat kesempatan ya dan juga kesehatan sehingga kita bisa hadir di dalam kelas virtual kali ini. Nah, anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya Ustadz Hanif, dan kali ini kita akan belajar membahas di mata pelajaran Al-Islam di bab yang kedua seperti itu, yaitu iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anakku, langsung saja. Pengertian dari iman kepada hari akhir ya, kalau kita merujuk kepada kata iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Nah, kalau di situ iman kepada hari akhir, maka kita meyakini sepenuh hati bahwa nanti pada akhirnya alam semesta ini, bumi yang kita huni ini akan berakhir, akan hancur, dan nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil ba'ats seperti itu. Nah, itu pengertian dari iman kepada hari akhir. Jadi saya Ustadz ulangi lagi bahwa iman kepada hari akhir adalah kita sepenuh hati mempercayai bahwa alam semesta dan isinya ini itu akan berakhir dan akan hancur, yang itu dinamakan dengan hari kiamat. Nah, ini iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani. Nah, kalau kita tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka diragukan keimanan kita ya. Karena itu merupakan rukun iman yang kelima ya, rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai seorang muslim harus dan wajib untuk mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat. Baiklah anak-anakku, kita lanjut saja di pembahasan yang selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita belajar membahas tentang apa namanya tadi itu yaumul qiyamah, atau itu bahasa lain dari hari kiamat. Yaumul itu artinya hari, qiyamah itu artinya ya kiamat. Nah, ada ataupun dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa sih itu kiamat sugro? Nah, kiamat sugro itu artinya adalah kecil. Jadi kiamat kecil. Nah, apa itu kiamat kecil? Nah, kalau kita memperhatikan gambar di samping ini, di sini ada kecelakaan, ada gunung meletus, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan kiamat sugro. Ya, kiamat kecil. Jadi apa? Jadi hancurnya sebagian alam saja, tidak seluruhnya. Ya, atau mungkin terjadi kematian, itu juga termasuk daripada kiamat sugro. Adanya bencana. Nah, adanya wabah seperti COVID-19 yang sekarang sedang melanda di belahan dunia dan juga melanda di negara kita, itu juga kiamat sugro. Kenapa? Karena meninggalnya sebagian manusia. Nah, itu juga termasuk dari kiamat sugro atau kiamat kecil seperti itu. Kemudian kiamat kubro. Nah, kiamat kubro itu artinya adalah besar. Sehingga kalau kita bisa mengartikan bahwa kiamat kubro itu kiamat yang hancurnya seluruh alam dan isinya. Ya, seluruh alam dan isinya seperti ini. Kita lihat sendiri ya, bahwa tidak ada yang tersisa ketika kiamat kubro itu, kiamat besar. Nah, nanti ini akan terjadi. Kita tidak tahu kapan, dan wallahu alam, hanya Allah yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat yang besar ya. Untuk tanda-tandanya sudah ada. Nah, apa sih tanda-tandanya? Nanti kita akan bahas
di pertemuan yang selanjutnya. Kita membahas dulu yang pembagian tentang kiamat. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas tentang pembagian kiamat, tadi ada dua, kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro, kiamat besar, dan kiamat sugro dan yang kecil sebagai contohnya tadi. Ya, kita lanjut. Oke, kita tunggu. Gini. Tadi ada macam-macam kiamat ya, sudah saya jelaskan di situ. Ada kiamat kecil, ada kiamat sugro, yaitu Ustadz ulangi lagi biar lebih jelas, yaitu peristiwa meninggalnya seseorang dan rusaknya sebagian alam. Maaf, ini sebagian alam. Ya, sebagian alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi dan sebagainya ya, kayak saya tadi itu ya. Kemudian kalau kiamat kubro itu kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan juga isinya. Tidak ada yang tersisa ya. Semuanya meninggal, semuanya hancur, binasa, dan tidak ada satupun yang selamat daripada kiamat kubro itu sendiri. Oke. Kemudian kita akan lanjut. Nah, setelah kita mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat, maka apa yang bisa kita ambil hikmah daripada terjadinya peristiwa hari kiamat itu sendiri. Nah, kalau kita sudah iman, maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya seperti itu. Nah, yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari iman kepada hari kiamat adalah menjadi lebih giat dalam beramal soleh. Sudah pasti. Ketika kita yakin di dalam hati kita bahwa kiamat itu akan terjadi, maka kita akan lebih giat lagi dalam beramal soleh. Karena apa? Karena ketika terjadi kiamat itu tidak ada yang bisa menolong selain daripada amal soleh kita, perbuatan baik kita ketika berada di dunia. Nah, ketika kita sadar bahwa nanti akan terjadi kiamat, maka ada motivasi diri untuk bisa lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam beramal soleh, misalnya beribadah, sedekah, infak, puasa dan lain sebagainya, yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya adalah lebih berhati-hati dalam berbuat. Nah, ini sudah jelas. Nah, itu juga sebagai perisai kita iman kepada hari akhir itu ketika kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika kita mau berbuat hal yang tidak baik, nah, kemudian kita ingat, sadar, oh iya, nanti akan ada yang namanya hari kiamat, ada hari yang namanya hari pembalasan. Maka apa yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan. Kalau kita melakukan yang terbaik, yang baik di dalam dunia, maka balasannya akan baik. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk seperti itu. Maka kita akan berhati-hati, hikmahnya di situ. Ya, kita mau berbuat maksiat, kita berhati-hati, kita mikir-mikir dulu. Karena ada keyakinan kita bahwa nanti kiamat akan ada atau akan segera datang. Wallahu alam, kita nggak tahu kapan, ya, seperti itu. Kemudian menjadi lebih bertanggung jawab akan tanggung jawabnya di dunia. Sudah jelas Allah memberikan kita itu tanggung jawab apa untuk beribadah kepada Allah. Ya, ada perintah yang wajib, ada yang perintah yang sunnah seperti itu. Maka kita akan lebih bertanggung jawab lagi, apalagi itu adalah kewajiban kita, ya, yang diwajibkan oleh Allah, beribadah. Nah, seperti itu. Ya, sholat kita akan rajin karena itu adalah perintah Allah. Nah, tanggung jawab yang lain seperti sedekah, kemudian banyak hal, ya, banyak hal yang ditanggung jawabkan oleh manusia ketika berada di dunia. Kemudian selanjutnya adalah
menyadarkan kepada kita kalau hidup di dunia ini hanya sementara, sudah jelas. Orang-orang yang berambisi untuk memenuhi keinginan di dunia seperti kekayaan, menumpuk kekayaan, meraih jabatan tinggi dan lain sebagainya, bahkan lupa bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ya, kalau kita menghitung secara umur manusia, ya, di dunia itu hanya mungkin sampai, kalau umat Nabi Muhammad itu hanya mungkin sampai 63 tahun seperti itu. Kalau misalnya sudah sampai 80 tahun, 100 tahun, ya itu mungkin bonus saja seperti itu ya. Bonus saja ya. Jadi rata-rata umat Nabi Muhammad itu hidupnya hanya sekitar 63 atau 60-an sudah meninggal. Bahkan lebih daripada itu kan, yang umurnya 30, bahkan yang ada yang dari dari umur 20, 30 itu sudah banyak yang meninggal ya. Itu. Nah, makanya menyadarkan kepada kita ya bahwa kita tidak hanya mengurusi urusan dunia saja. Ya. Dunia ini hanya sementara dan kita siapkanlah ya. Kita menyadarkan kepada diri kita sendiri untuk menyiapkan hal yang terbaik ya, untuk menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Itu hikmahnya ya, ada beberapa hikmah ya. Mungkin kalian bisa mencatatnya. Yang pertama yaitu bisa menjadi lebih giat dalam beramal soleh, kemudian lebih berhati-hati dalam berbuat ya, kemudian menjadi lebih bertanggung jawab akan tugasnya ketika berada di dunia, kemudian menyadarkan kepada diri kita kalau hidup di dunia itu hanya sementara. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, nah, ketika kiamat sudah terjadi ya, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet yang pertama kali, atau meniup sangkakala. Kemudian tiupan yang pertama, hancurlah seluruh alam semesta, binasa seluruh makhluk hidup, tidak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Yaitu apa? Dibangkitkan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir meninggal ketika kiamat itu. Nah, dibangkitkan. Nah, ini apa namanya? Yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah hari kebangkitan. Nah, langsung saja ya, nanti akan saya jelaskan. Ini peristiwa-peristiwa ketika setelah terjadi kiamat besar, kiamat kubro seperti itu, akan dibangkitkan. Kemudian setelah dibangkitkan, ini ada ayatnya ya, nanti akan kita bahas sendiri ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Tapi sekarang Ustadz ingin sebentar saja untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat besar seperti itu, atau kiamat kubro seperti itu. Nah, ketika sudah dibangkitkan, maka manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Masar, hari dikumpulkannya seluruh manusia ya, tidak ada yang terlewatkan, semuanya dikumpulkan di situ. Untuk apa? Untuk menunggu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah, ini ya, jadi semuanya manusia itu akan dihitung perbuatannya ketika berada di dunia. Kalau dia baik di dunia, maka hitungannya akan baik. Tapi kalau jelek, buruk, ya hitungannya juga akan buruk seperti itu. Kemudian setelah itu ditimbang. Nah, setelah dihitung ditimbang, ya, lebih berat mana antara perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Nah, kalau perbuatan baiknya yang lebih berat, maka sudah jelas dia akan menuju ke Shirathul Mustaqim dengan ya mungkin dengan berbeda-beda sesuai dengan amal manusia itu sendiri ya, amal ibadahnya manusia itu sendiri. Ada yang secepat kilat,
ada yang merangkak, ada yang ngesot, kayak ya, ada yang berlari, ada yang jalan sesuai dengan amal ini. Dan di bawahnya itu neraka. Di sini neraka. Ya. Nah, kalau amalnya ditimbang itu buruk dan ditimbang amal buruknya itu berat, maka sudah jelas langsung digiring oleh malaikat, siapa malaikat penjaga neraka itu? Malaikat Malik, ya. Apakah lewatan Siratal Mustaqim? Ya, kalau orang-orang kafir dan sebagainya tidak perlu langsung ke Siratal Mustaqim, langsung aja digiring ke neraka, dimasukkan ke neraka, ya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya tadi ketika sudah terjadi kiamat, yaitu tadi Ustaz ulangi lagi, ada hari kebangkitan, kemudian ada Yaumul Masar, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amal perbuatannya, setelah itu ditimbang, ya, kemudian menuju Siratal Mustaqim. Kalau dia baik maka langsung menuju ke surga lewat Siratal Mustaqim, kalau tidak dia akan terjatuh di neraka. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang peristiwa setelah hari kiamat, hari kiamat kubro seperti itu. Nah, kalau coba perhatikan tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat saja. Nah, ini saya juga akan menjelaskan ya mungkin lebih detail lagi terkait tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah hari kiamat seperti itu. Nah, peristiwa yang terjadi sesudah hari kiamat itu, nah kalau kita melihat di sini alam barzah itu adalah pintu masuknya ke akhirat. Ke akhirat. Nah, sekarang manusia keseluruhannya itu berada di alam barzah, alam kubur seperti itu, alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Atau bisa kita menyebutnya sebagai alam kubur. Nah, di situ ada nikmat kubur dan ada sisa kubur sesuai dengan perbuatan amal yang dilakukan manusia ketika berada di dunia. Nah, kemudian ini menunggu kapan kiamatnya datang itu. Nah, menurut cerita itu kalau orang-orang yang beriman ketika berada di dalam alam kubur itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkanlah kiamat, seperti itu. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang dulunya melakukan banyak perbuatan yang buruk ketika berada di dunia, mereka meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia lagi, ya berikan saya kesempatan walaupun 1 detik aja untuk melakukan kebaikan. Tapi apa kata Allah? Sudah terlambat karena sudah meninggal, seperti itu. Nah, makanya kesempatan bagi kita yang masih hidup ya untuk selalu menyiapkan yang terbaik sebelum kita menuju ke alam barzah ini, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaumul ba'ats ini, yaitu proses bangkitnya kembali manusia. Sudah saya jelaskan tadi dari kematian, mulai dari manusia yang pertama kali Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali meninggal ketika kiamat itu terjadi, seperti itu. Dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya, dan mohon maaf dibangkitkan dalam keadaan tidak tanpa busana, semuanya manusia. Oke, selanjutnya ini ya, nggak kelihatan. Oke, selanjutnya yaumul masar tadi. Nah, tempat di mana dikumpulnya manusia setelah dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematiannya. Nah, ini tadi ya, yaumul masar. Setelah ini dikumpulkan dalam keadaan mohon maaf tidak ada busana, tidak memakai busana. Nah, ada yang meriwayatkan itu, ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau dibangkitkan tanpa busana, apakah mereka tidak saling melihat satu sama yang lain? Maka Nabi menjawab, mereka tidak akan sempat untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena mereka akan disibukkan dengan dirinya sendiri.
Ya, orang tua tidak akan lagi menghiraukan anaknya, anaknya tidak lagi menghiraukan orang tuanya, temannya sendiri. Nah, mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain, tidak ada kesempatan untuk melihat satu yang lain, mau telanjang atau apa, mau tidak ada busana atau apa. Ya, karena mereka akan sibuk apa yang akan terjadi setelah itu di setelah mereka dikumpulkan di alam masyar, padang mahsyar seperti itu. Nah, mereka menunggu apa? Menunggu yaumul hisab, yaitu apa? Allah akan perlihatkan kepada manusia apa yang telah dilakukan. Nah, selama di dunia dan menjadikannya mengakui hal tersebut, hisab akan dihitung semuanya. Ya, bahkan ada suatu riwayat itu semua yang dia lihat itu akan ditayangkan oleh Allah ketika berada di yaumul hisab itu. Ya, makanya kalau kita tidak mau disaksikan keburukan kita, ya kalau kita sudah melakukan maksiat kemarin melihat hal yang buruk, maka boleh kita segera bertobat dan membaca istighfar banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan dengan baca istighfar kita itu nanti tayangan-tayangan itu akan dipotong, akan di-cut gitu. Ya, akan di-cut. Yang jelek-jelek akan di-cut, jadi tidak dilihatkan aibnya ke seluruh manusia yang ada di situ. Ya, bahkan nah, kemudian yaumul mizan. Diukur tadi ya. Yaumul mizan diukur apakah amal baiknya itu lebih banyak atau lebih buruk. Lebih banyak atau lebih sedikit ya, amal baiknya itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Kalau lebih sedikit maka akan masuk ke dalam neraka yang melalui Siratul Mustaqim. Kalau orang-orang kafir langsung aja digiring oleh Allah oleh Allah melalui malaikat Malik langsung menuju kepada neraka, tidak usah ke Siratul Mustaqim seperti itu. Nah, setelah yaumul mizan ditimbang ini apa? Nah, setelah ditimbang orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan menuju kepada Siratul Mustaqim yang membentang antara di atas neraka. Ya, itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada lagi jalan selain menuju ke surga, yaitu jembatan yang membentang ya di atas neraka. Ujungnya sana adalah surga. Ya. Kalau amalnya baik sekali, maka akan cepat kilat dia menyeberangi itu, ya. 1 jam, 1 menit, bahkan cepat kilat dia akan langsung masuk neraka. Ada juga yang ngisot, nah tadi ada yang merangkak, ada yang sambil duduk, ada yang sambil lari, sambil jalan, tergantung dengan ininya. Lah, kemudian di bawahnya neraka, tempat bagi orang-orang kafir, musyrik, munafik dan banyak melakukan dosa, maka langsung saja. Kalau orang yang masih ada iman di dalam hatinya, tapi dia melakukan banyak maksiat, maka dia melalui Siratul Mustaqim itu langsung jatuh bawah. Ya, wallahu alam nanti akan dibersihkan dosanya itu ketika berada di neraka. Ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, wallahu alam, sesuai dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya, karena kita tidak tahu satu hari di sana itu berapa tahun. Ada yang bilang 5.000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari berada di akhirat. Nah, kita tahu bahwa umur manusia itu dari Nabi Adam sampai sekarang itu hampir 8.000 tahun. Ya, belum sampai 8.000 tahun itu. Umur manusia itu belum sampai ya 8.000 tahun itu. Ya, berarti kalau berada di akhirat mungkin baru satu hari setengah. Ya, itu. Kemudian orang yang berada di surga, maka akan mengalami kenikmatan yang begitu besar. Nah, itu ya. Anak-anakku sekalian, baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi iman kepada hari akhir pada kali ini. Nah, nanti untuk dalil dan sebagainya insya Allah akan kita lanjutkan di video yang akan datang. Oke, itu saja. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.